Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu iman, alhamdulillah kita bisa kembali belajar, dan saat ini kami di masjid di Ciromet yang dekat dengan Pasar Tanjung Sari, dan insya Allah kita akan membahas di sini yaitu tentang iman dan juga keyakinan bagi para pemuda. Perkara iman itu adalah sangat penting di dalam agama Islam, karena iman yang merupakan fondasi yang berperan untuk menjadikan orang itu menjadi qudwah hasanah, yang tentunya diharapkan bagi para pemuda yang memasuki usia remaja dan juga usia mudanya, dan juga usianya diantaranya ada yang sudah menyanggupi untuk punya pasangan atau yang belum. Tentu iman itu adalah bekal pertama bagi ia dalam hidup. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan antaranya kita harus mempelajari dari keimanan itu dan juga menerapkan keimanan itu. Karena itu Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang menerangkan orang-orang yang bertakwa, yaitu balasannya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang di situ Allah menerangkan tentang keimanan orang-orang yang bertakwa. Dasarnya keimanan dulu. Keimanan kepada yang gaib, dan juga diantaranya mendirikan sholat, kemudian berinfak, dan juga mereka meyakini akhirat. Maka disitulah pula kata Allah, ulaika ala hudamir rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika humul muflihun, dan mereka pula yang termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, disitulah bagaimana peran keimanan yang sangat berperan dalam proses bahagia dunia dan akhirat. Dan kita lihat bagaimana kehidupan para pemuda pada saat ini, yang mereka banyak berfoya-foya, bersenang-senang, berhura-hura, sehingga melalaikan dari mereka mengingat apa yang akan mereka pertanggungjawabkan, apa yang mereka amalkan untuk keselamatan akhirat nanti. Sehingga itulah yang bagaimana dikhawatirkan oleh Nabi. Karena itu di surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, "Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di antara mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan juga mereka khawatir atas kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. An-Nisa ayat yang ke-9. Maka ayat ini adalah kekhawatiran yang ditunjukkan oleh para nabi akan siapa yang mewarisi dakwah tauhid itu. Dan juga khususnya kepada
para keturunannya, dan juga termasuk para pemuda yang sekarang bagaimana kesenangan mereka. Ada juga yang mereka bekerja tetapi lupa akhiratnya, dan juga ketika mereka pendidikannya lebih diutamakan sedangkan akhiratnya mereka lupakan. Nah, ini adalah yang sangat mengkhawatirkan pada masa saat ini. Karena itu kita tentunya sebagai orang tua harus mendidik keturunan-keturunan kita dengan bekal-bekal agama. Karena kita takut khawfihim dzurriyyatan bi'alfan. Takut di sini akan ilmunya, akan amalnya, akan bagaimana apakah dia nantinya menghasilkan anak yang soleh atau tidak. Dan juga kesejahteraannya. Namun yang kebanyakan dipikirkan oleh orang tua yaitu adalah kesejahteraan dunianya dibandingkan kesejahteraan akhiratnya. Padahal itu adalah perkara yang sangat penting. Perkara kesejahteraan akhirat. Yang sayangnya bahwa mereka itu wahum anil akhiratihum ghafilun. Terhadap akhirat itu mereka lalai, lengah. Nah, disitulah bagaimana peran orang tua untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mendidik. Maka kata Allah, falyattaqullaha, terkandung makna supaya mendidik keturunan mereka, yaitu dengan ketakwaan. Wal yaqulu qaulan sadida, dan terkandung juga pendidikan dengan cara yaitu perkataan yang baik, lurus. Nah, disitulah perkara yang dipikirkan. Tentunya peran yang pertama yaitu orang tua dalam mencerdaskan seorang anak bangsa itu. Dan juga bahwa peran yang kedua itu adalah bagaimana ia dimasukkan ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, setelah ia dididik oleh orang tuanya dalam agama yang baik tentunya. Yang memang pesantren itu mendukung untuk keimanan yang benar. Dan juga untuk beramal soleh. Karena itu sangat penting sekali memasukkan ke jenjang-jenjang pendidikan yang tentu yang membawa agamanya menjadi yang terbaik. Nah, disitulah peran yang kedua. Terus juga peran lingkungan. Karena itu lingkungan para pemuda zaman sekarang itu sangat mengkhawatirkan. Kita lihat bagaimana lingkungan dari yang terjadi saat ini, yaitu ketika anak-anak bermain atau ketika para pemuda di sini dan juga para remaja itu bergaul dan sangat jauh sekali dari adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana adab-adab bergaul yang sopan, yang santun, pergaulan yang baik, yang selalu mendukung pada keimanan. Karena itu di hadis Nabi, bagaimana orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh itu seperti minyak misek yang baunya itu harum. Seperti diantaranya para ulama menafsirkan seperti baunya kasturi. Dan sangat terlihat sekali bagaimana ketika para pemuda, ya khususnya kita juga yang masih muda, apalagi belum begitu banyak tanggung jawab, maka kita tentunya kita harus dekat-dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan yang solehah gitu kan. Nah, disitulah yang akan membimbing kita. Kalaupun misalnya kita tidak
untuk harum seperti minyak wanginya, minimal kita ada kecipratan sedikit-sedikit dari wanginya itu. Minimal kita kecipratan dari kesolehan-kesolehannya itu. Nah, disitulah kita sebagai pemuda dekati majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, di mana saja kita berada. Jadikan profesi kita itu yang kita jalani adalah profesi yang penuh dengan kewajiban, yaitu dakwah ilallah. Karena kita para pemuda harus menjadi yang terbaik. Di surat Ali Imran Allah menjelaskan, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Dari kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik, yaitu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh pada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kejelekan, kepada yang munkar. Nah, disitulah bagaimana ketika para pemuda melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai ibadah, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ya mampu kepada saudara-saudaranya yang terdekatnya, yang sekitarnya, di mana saja dia berada, dia memberikan kebaikan, dia menebarkan kebaikan di mana saja ia berada. Nah, itulah pemuda yang sangat diharapkan, sehingga pemuda tidak banyak hura-hura, tidak banyak apalagi mabuk, dan juga tidak banyak permainan-permainan yang melalaikan. Nah, disitulah perannya para pemuda untuk menjadi dai ilallah ya. Nah, tentunya untuk mendekatkan mereka dalam dalam majelis-majelis yang islami itu adalah sangat penting. Itulah orang-orang yang terbaik yang nantinya menjadi qudwah yang terbaik bagi kita untuk membimbing para pemuda saat ini. Nah, disitulah diantaranya, dan juga para pemuda harus mewujudkan, yaitu bagi dirinya adalah kepemimpinan. Ya, yang dimaksud kepemimpinan di sini adalah dirinya mampu menjadi contoh yang baik, sehingga menebarkan dan menjadikan teman-temannya juga itu adalah kebaikan. Dia menebarkan manfaat buat dirinya dan juga orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Maka ini adalah peran seorang pemuda, yang ia jadi pemimpin segala manfaat, segala kebaikan bagi kawan-kawannya. Nah, disitulah bagaimana caranya memimpin dengan baik, kemudian bersama orang-orang yang soleh itu, diantaranya adalah dengan prinsip-prinsip keimanan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, prinsip-prinsip keimanan diajarkan oleh kita biasanya di liko-liko itu kan, diantaranya tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian juga kepada kitab, kepada Rasul, terus juga kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ diajarkan rukun-rukun keimanan. Dan juga para pemuda, alhamdulillah sekarang bagaimana banyak mereka yang hijrah, banyak majelis-majelis yang mereka ditumbuhi pemuda-pemuda yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, senantiasa dirinya bermunajat kepada Allah, dan juga mengajak orang lain untuk bersama-sama dalam kebaikan ini di dalam setiap waktunya, setiap tempatnya, di mana saja mereka berada. Nah, di situ adalah nikmat yang berharga. Kita mengajarkan kepemimpinan
bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Nah, disitulah menjadikan pemuda-pemuda yang cerdas. Tidak hanya cerdas secara materinya, jasadnya, tapi cerdas juga secara agama dan juga sosialnya. Yang para pemuda juga harus punya kecakapan, kepekaan, bagaimana mereka mempelajari cara-cara berdakwah, cara-cara menyampaikan ilmu, tidak sembarang ketika menyampaikan tentang perkara-perkara keimanan ini, ya sampaikan kepada orang banyak. Karena itulah tentang keimanan, yaitu keimanan yang dimaksud adalah rukun-rukun iman diantaranya. Maka ajarkanlah dengan ilmu. Karena kata Allah, wala ta'fu laisa laka bihi ilmun. Jadi janganlah engkau berhenti, yaitu maksudnya ya mengamalkan dan juga mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran ini dan juga penglihatannya dan juga hatinya, semua anggota tubuhnya itu juga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak gitu. Karena itu ya, karena itulah tentu bagi para pemuda yang tentu kita dalam prinsip-prinsip dakwah, maka hiasilah setiap dakwah kita itu dengan ilmu. Hiasilah kita sebagai orang yang juga mencontohkan apa yang kita dakwahkan. Jangan kita bilang harus begini, harus begitu, sunnahnya begini, sunnahnya begitu, tapi kita nggak mengerjakan sama sekali dari amal itu. Nah, itu adalah yang tentu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu. Nah, seperti itu ya, dimurkainya orang-orang yang mereka itu berkata tapi tidak melakukannya. Nah, itu bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita pelajari dan juga harus kita amalkan sebagai para pemuda yang tentu dengan keimanan dan juga keyakinan, dan bagaimana cara mendakwahkannya. Semoga kita senantiasa mempelajari terus-menerus, rajin mempelajari Islam ini, dan terus-menerus kita bisa menumbuhkan ketakwaan pada diri kita, dan kita menjadi teladan bagi orang lain yang menciptakan generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.